Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti dengan NIM A111241181. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup dalam Perspektif Filsafat Pendidikan yang akan membahas 2 poin utama. Yang pertama, analisis konsep pendidikan seumur hidup menggunakan perspektif filsafat pendidikan, dan yang kedua, contoh implementasi konsep tersebut dalam praktik pendidikan. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang sangat relevan di era modern ini, di mana pembelajaran tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi berlangsung sepanjang hayat. 1. Analisis konsep dari perspektif filsafat pendidikan. A. Perspektif progresivisme. John Dewey. Pendidikan seumur hidup sejalan dengan pandangan Dewey bahwa pendidikan adalah proses berkelanjutan, bukan persiapan untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. B. Perspektif eksistensialisme. Dari sudut pandang eksistensialisme, pendidikan seumur hidup menegaskan bahwa manusia senantiasa dalam proses menjadi atau becoming. Manusia tidak pernah selesai dibentuk, melainkan terus mengonstruksi dirinya melalui pilihan-pilihan dan pembelajaran sepanjang hidupnya. C. Perspektif konstruktivisme. Pendidikan seumur hidup memandang pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang terus dibangun dan direkonstruksi. D. Dimensi ontologis. Konsep ini memandang manusia sebagai makhluk yang dinamis dan terus berkembang. Hakikat manusia bukan sesuatu yang statis, melainkan memiliki potensi untuk terus belajar dan bertransformasi hingga akhir hayat. E. Dimensi epistemologis. Pendidikan seumur hidup mengakui pluralitas sumber pengetahuan, formal atau sekolah, non-formal atau kursus pelatihan, dan informal atau pengalaman hidup. Pengetahuan tidak hanya bersumber dari institusi pendidikan, tetapi juga interaksi sosial, pengalaman kerja, dan refleksi pribadi. F. Dimensi aksiologis. Nilai yang ditekankan meliputi kemandirian dalam belajar, adaptabilitas terhadap perubahan, pengembangan diri berkelanjutan, dan kontribusi terhadap masyarakat di setiap fase kehidupan. Yang kedua, implementasi dalam praktik pendidikan. A. Pendidikan formal. Yang pertama, universitas terbuka, program kuliah untuk pekerja dan ibu rumah tangga. Yang kedua, program sarjana, profesional melanjutkan studi sambil bekerja. Yang ketiga, kursus sertifikasi, guru mengikuti pelatihan berkala untuk update kompetensi. B. Pendidikan non-formal. Yang pertama, kursus keterampilan, belajar bahasa asing, coding, desain grafis di lembaga kursus. Yang kedua, pelatihan vokasi, program pemagangan dan upskilling untuk pekerja. Yang ketiga, komunitas belajar, kelompok diskusi, buku, klub menulis, komunitas hobi. C. Pendidikan informal. Yang pertama, platform digital, YouTube, kursus, Skillshare untuk belajar mandiri. Yang kedua, membaca buku, artikel, jurnal untuk pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, pengalaman hidup, belajar dari kesalahan dan perjalanan interaksi sosial. D. Program pemerintah. Yang pertama, kerja paket A, B, C, dan pendidikan kesetaraan untuk yang putus sekolah. Yang kedua, Balai Latihan Kerja atau BLK, pelatihan keterampilan kerja gratis. Yang ketiga, Posyandu Lansia, edukasi kesehatan untuk usia lanjut. Adapun contohnya, yang pertama itu ibu rumah tangga mengikuti kursus digital marketing. Yang kedua, pensiunan belajar bahasa asing melalui aplikasi.
Yang ketiga, pekerja mengambil kuliah S2 sambil bekerja. Yang keempat, lansia mengikuti pelatihan teknologi di pusat komunitas. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pendidikan seumur hidup dalam perspektif filsafat pendidikan, beserta contoh dalam praktik pendidikan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan hanya terbatas pada bangku sekolah atau perkuliahan, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang hayat kita. Setiap pengalaman adalah kesempatan untuk belajar dan terus berkembang. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.